fenomena lato-lato. Katanya konon ini mewakili benturan. Ini pun nanti seperti itu. Suhu politik mulai menghangat dan sedikit memanas. Saling sikut sana sikut sini, masing-masing berebut posisi, dan ada nanti yang tidak kebagian posisi. Nah, yang tidak kebagian posisi atau tidak kebagian teman. Kalau nanti ada pihak yang tidak kebagian posisi dan tidak kebagian teman, ini bisa menjadi coro julu gawe ontran-ontran. Rahayu, rahayu. Selamat sejahtera ya. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan sedikit mengamati lah sudut pandangku, pengamatanku tentang politik. Politik gitu. Cuman pengamat loh nih, cuman pengamat. Seperti yang panjenengan semua lihat, panjenengan semua dengar dari melalui sosial media nih, bahwa akhir-akhir ini suhu politik sudah mulai sedikit meningkat. Ini aku hanya sekedar mengingatkan atau mengamati dari sudut pandangku nih, bahwa ini itu persis seperti bagaikan masa Mahabharata, cerita Mahabharata. Dulu di dalam cerita Mahabharata itu kan ada seorang istri atau seorang wanita yang mau menikah dengan seorang raja. Itu persyaratannya adalah harus anaknya lah yang nanti menjadi raja. Nah, saat ini itu pun sama. Ada seorang wanita yang anaknya ingin dijadikan pemimpin. Tetapi mungkin banyak kalangan yang menilai itu mungkin belum kapasitasnya atau mungkin belum bagiannya. Sama seperti di zaman dulu juga, sang istri, sang ratu itu juga sadar akhirnya bahwa anak turunnya itu tidak cukup cakap atau mumpuni untuk menjadi seorang raja. Akhirnya diambillah dari luar, tapi masih dari wilayahnya sendiri, persis seperti sekarang, persis keadaan itu seperti sekarang. Jadi akhirnya diambil dari lingkungannya juga. Panjenengan pasti paham yang aku maksudkan ini ya. Ini hanya tinggal dianalogikan atau dipersepsikan dengan kondisi sekarang lah, atau sistem sekarang gitu aja. Cuma gitu aja. Panjenengan seharusnya jadi pemirsa yang cerdas gitu. Ini kondisinya persis sama. Lalu sekarang pun dibarengi dengan adanya fenomena lato-lato. Fenomena lato-lato ya. Katanya konon ini mewakili benturan. Ya, ini pun nanti seperti itu. Suhu politik mulai menghangat dan sedikit memanas. Saling sikut sana sikut sini, masing-masing berebut posisi, dan ada nanti yang tidak kebagian posisi. Nah, yang tidak kebagian posisi atau tidak kebagian teman, andaikan nanti ada loh ya, kalau nanti ada pihak yang tidak kebagian posisi dan tidak kebagian teman, tolong dipahami dengan tepat. Ini bisa menjadi nek coro Jawa
gawe ontran-ontran. Tolong diperhatikan ini, tolong diperhatikan ini. Jarang-jarang aku ini menyinggung politik ini, jarang-jarang aku menyinggung politik ini. Tapi mungkin sudah waktunya. Dan ingat, aku bilang sudah waktunya ini pun sudah melalui pertimbangan dengan para sesepuh, ini sepuh Bunga Dharma. Saat ini itu nanti seperti itu. Jadi ini seperti zaman cerita Mahabharata, ada seorang wanita yang ingin anak turunnya menjadi raja, tapi ternyata tidak mumpuni. Begitu pula saat ini, ada wanita yang ingin anak turunnya itu menjadi pemimpin, tapi mungkin belum pas atau belum waktunya atau belum mumpuni atau apapun lah. Kemudian akan ada benturan kepentingan, benturan posisi dan macam-macam. Dan juga nanti akan ada pihak yang tidak punya teman atau tidak punya posisi, dan itu bisa membuat ontran-ontran. Bahasa Indonesia ontran-ontran itu apa ya? Itulah ya, panjenengan pasti paham lah itu. Dan ini aku hanya mengingatkan begini, bersikaplah tenang, bersikaplah waspada, tapi tetap tenang. Bahkan kalau aku boleh menyarankan, ini saran, panjenengan semua nggak harus setuju dengan pendapatku atau saran. Sebaiknya menjauhlah dari politik. Bahkan jangan berpikir politik meski dalam mimpi sekalipun. Pahami ya? Menjauhlah dari politik. Bahkan jangan berpikir politik meski itu dalam mimpi sekalipun. Aku sudah menjelaskannya dalam video-videoku sebelumnya. Zaman baru, tatanan baru pasti terjadi. Tolong dilihat kembali video-video itu sebelumnya. Dan aku makin ke depan nanti akan makin jelas. Di videoku sebelumnya juga aku telah menjelaskan bahwa pada 2023 arah perjalanan revolusi alam ini akan semakin jelas. Tolong diingat kembali itu video-video. Jadi saat ini pengamatanku tentang politik itu seperti itu. Aku berharap panjenengan cerdas dalam memahami, merasakan apa yang kusampaikan ini. Dan bersikaplah tetap tenang, waspada, tapi tetap tenang. Tetapi kalau aku boleh menyarankan, ini kepada panjenengan semua loh, menjauhlah dari politik. Bahkan jangan pernah berpikir tentang politik meski itu dalam mimpi sekalipun. Tolong pahami ini. Ini penting. Ini penting sekali. Ini juga berkaitan dengan videoku sebelumnya yang aku mengingatkan bahwa akan ada banyak kejadian besar, peristiwa besar di pusat-pusat peradaban. Ingat ini, tolong dikaitkan ini. Nanti panjenengan akan ketemu benang merahnya, ketemu korelasinya itu seperti apa. Aku harap panjenengan semuanya cerdas. Dari benturan-benturan itu yang katanya ini lagi trending ini, apa lagi viral, itu dilambangkan dengan adanya permainan lato-lato. Semoga panjenengan pun cerdas untuk memahaminya, dan bukan hanya memahami tapi juga mensikapi dan bertindak apa yang mesti dilakukan. Tetapi di atas segalanya aku juga jujur. Aku harus mengakui bahwa apa yang telah ditakdirkan akan tetap terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan juga tidak mungkin terjadi. Tolong ini pun dipahami dengan tepat.
Apakah lalu kita tidak bisa merubah keadaan atau merubah sebuah sesuatu? Bisa, teramat sangat bisa. Banyak hal yang bisa kita ubah, banyak hal yang bisa kita perbaiki. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau mensikapinya seperti apa. Kalau caranya bagaimana dan harus bagaimana, panjenengan silakan pelajari semua video-video sebelumnya. Takdir memang tidak bisa dirubah, tetapi efek takdir itu mungkin bisa kita rubah. Efek dari takdir itu mungkin bisa kita eliminir. Mohon dipahami nih ya. Ini penting. Sebenarnya kita sendirilah yang menentukan takdir kita, bukan siapa-siapa. Tuhan melalui alam, melalui hukum-hukumnya, sunatullahnya, itu hanya memfasilitasi terjadinya semua tindakan kita. Sopo nandur mesti nunduk. Ingat ini, sopo nandur mesti nunduk. Jadi tolong panjenengan semua perhatikan ini. Jarang-jarang aku menyoroti soal politik ya, tapi karena akhir-akhir ini agak sedikit menghangat dan sedikit panas, ya aku mengingatkan ini agar panjenengan bisa memahami dan juga bertindak yang tepat di dalam mensikapi situasi ini sebelum segala sesuatunya terlambat. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Semoga panjenengan semua mendapatkan inspirasi sekaligus mampu bertindak atas apa yang saya sampaikan ini. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.